Boleh gak ya? Iya, kayaknya udah jauh banget ya. Ada atau tidak, takutnya spoiler ya, Spoiler, belum boleh bocorin banyak-banyak, tapi yang jelas di film ini karakter kita sangat berbeda. Bahkan proses yang kita lewatin aja tuh beda banget sama film-film sebelumnya gitu. Yeah. Kita reading 3 bulan untuk bisa dapet karakter yang udah bisa dilihat di teaser posternya. Ada perubahan juga dari cara dandan kita. Jadi bener-bener beda banget sih sama film-film yang biasa kita perankan. Betul, dan aku ngerasa ini jadi salah satu film yang sangat aku tunggu-tunggu sebenarnya, dan kita bersyukur banget akhirnya film kita bisa pertama kali launch nanti world premiere di Toronto International Film Festival, dan semoga aja bisa segera disaksikan sama teman-teman semua, karena jujur sampai sekarang kita juga sebenarnya belum nonton Kita belum nonton jadi filmnya. kita masih deg-degan juga. Iya. Tapi emang sengaja disimpan biar kita bisa pertama kali lihat nanti Di Toronto. Karena Kak semoga. Regas bilang udah pokoknya nontonnya nanti di Toronto aja karena akan world premiere di sana. Betul. Kalau beban sih justru bebannya hilang setelah ada announce Toronto Iya, ya. karena bebannya udah dari awal. Dari awal syuting tuh kita udah beban banget sama karakter yang tidak biasa ini gitu. Iya. Dengan skrip yang luar biasa bagus gitu. Pasti kan kalau skripnya bagus, kita sebagai pemain tuh beban, aduh kira-kira bisa gak ya kita maininnya gitu. Syutingnya juga di Jogja, jauh dari rumah gitu. Itu bebannya udah dari awal. Betul. Gitu. Sampai filmnya jadi itu masih yang kayak kira-kira hasilnya gimana ya. Tapi pas dapat kabar baik masuk Toronto International Film Festival ya, dan kita dari Asia tuh kita satu-satunya. Jadi aku ngerasa ya berarti filmnya kualitasnya baik sampai bisa masuk Toronto, jadi bebannya malah hilang ya. Betul. Apa ya? Ya pasti Baju. Baju, monokrom. iya, pasti disiapin. Pasti udah heboh, udah heboh ya. Aduh bajunya pakai apa ya, karena ini red carpet festival internasional pertama aku juga. Jadi bener-bener pengen semuanya mengesankan Iya, lah. terus aku sepertinya akan segera nge-list film-film yang pengen ditonton Iya, di di TIFF kan, sana. karena udah mulai keluar ada daftar film yang bakal bisa ditonton screeningnya nanti di sana gitu. Jadi sepertinya akan menjadi pengalaman yang menarik sih. Apalagi ini festival pertama kita berdua ya, kita berdua pertama kali. Ya. Dan akan sangat menyenangkan pastinya nanti. Seperti yang aku bilang ya, aku bahkan ditawarin film ini aja nggak nyangka Iya, gitu. betul. Bisa aku bilang nggak banyak produser atau sutradara yang percaya sama aku kalau aku bisa membedah karakter yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin karena stigma aku tumbuh dari aktor sinetron, atau aku biasa memainkan karakter yang romance lagi, atau yang kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak banyak sutradara dan produser yang melihat aku gitu untuk ngajak aku main film festival yang karakternya beda, tingkat kesulitannya juga beda gitu. Makanya pas aku ditawarin sama Kak Regas dan sama produsernya, aku yakin mau nawarin aku, dan aku tersanjung banget aku mendapatkan kepercayaan mereka gitu. Malah Kak Regas bilang justru pas aku nulis skrip ini itu aku terinspirasi, pas aku nulis karakter kamu aku terinspirasi dari satu foto kamu yang aku nggak sengaja lihat. Jadi Kak Regas tuh nggak sengaja ngelihat foto aku waktu lagi press con, terus aku bilang mata kamu ini yang menginspirasi aku nulis karakternya. Jadi kan aku tersanjung banget ya digituin sama sutradara yang selama ini aku idam-idamkan, aku pengen kerja bareng. Jadi ya justru nggak nyangka banget, terus tiba-tiba bisa masuk festival internasional, lebih nggak nyangka lagi, dan bersyukur banget sih, masih kayak mimpi sebenarnya hari ini. Gaya penyutradaraan Kak Regas emang menurut aku salah satu yang genius banget, dan mungkin bisa dibilang ya salah satu yang paling genius orangnya. Dan menurut aku apa ya, pengalaman yang bisa aku dapetin selama proses pendekatan karakter sama development, bahkan syuting dan foto syuting itu benar-benar banyak banget, karena kita melewati proses yang sangat panjang gitu, mulai dari Agustus mulai proses readingnya selama 3 bulan dan syuting di November. Terus apa ya, aku sangat adore dengan kedetailan yang apa ya, yang dipikirkan gitu sama Kak Regas. Bahkan menurut aku kayak kebanyakan dari kita bahkan nggak sampai ke situ pikirannya gitu, dan itu bisa dijabarkan dengan baik, dan dia tahu visi misi dia seperti apa, dia tahu yang dia inginkan seperti apa terhadap filmnya, dan itu yang menurut aku apa ya, menjadi penyemangat juga sih buat aku pribadi gitu. Jadi semakin bisa pede gitu sama selama pencarian karakternya itu sendiri.
Ya betul. Kalau tindikannya udah dari awal reading udah mulai kayak pakai. Terus kalau untuk emang saat itu proses pewarnaan rambutnya sebenarnya H-2 kayaknya sebelum syuting gitu biar bisa surprise kepada semua orang. Kalau struggle syuting di Jogja sebenarnya kalau untuk aku pribadi ini adalah film pertama aku yang syuting full di luar kota. Selama perjalanan karir aku selalu syuting di daerah Jabodetabek aja gitu. Bahkan kalau film sebelumnya aku pernah syuting di luar kota cuma tapi seminggu aja gitu. Jadi ini bener-bener film pertama aku yang aku ngerasain oke, punya environment yang beda, terus bisa ngelihat apa ya kayak kota yang beda, dan itu menurut aku jadi makin masuk sih ke karakternya gitu. Bahkan aku dari awal yang masih bahasa Jawanya kalau lagi syuting aja, aku sampai kayak mulai seminggu 2 minggu keterusan bahasa Jawa. Ya, dan itu yang aku kayak wah ternyata sangat menarik sih syuting di luar kota. Aku juga seneng banget ya kemarin syuting di Jogja. Apalagi tadi yang Karega sudah bocorin, kita 50% bahasa Indonesia, 50% Jawa. Dan Jawanya itu bukan Jawa yang biasa kita dengar sehari-hari ya. Ada yang namanya kromo inggil gitu. Susah banget dan beneran belajar sama orang Jogja langsung juga. Dan emang beda sih vibes-nya di Jogja sama di Jakarta tuh beda banget. Syutingnya tuh lebih tenang, lebih khusyuk gitu. Ya kita juga datang ke lokasi-lokasi yang kalau kita ke Jogja kita nggak akan ke situ gitu. Jadi emang ke situ cuma karena kita syuting dan kita baru tahu oh di tempat ini ya, di tempat ini gitu. Jadi seru banget sih. Kalau kesulitannya pasti banget sih karena aku pribadi nggak punya darah Jawa sama sekali gitu. Jadi pas bulan-bulan pertama itu agak sulit buat menyesuaikan gimana cara berdialek Jawa gitu, karena kalau dari skrip awalnya sebenarnya bahasa Indonesia full gitu, tapi kita translate satu-satu awalnya, terus berdiskusi lagi sama Karegas. Tapi menurut aku hal yang paling aku syukurin dari tipe directingnya Karegas adalah aku tuh ada dia tuh kayak apa ya, perhatiannya itu sangat luar biasa gitu terhadap pemain-pemainnya gitu. Bahkan sampai kayak aku kesulitan di beberapa kata yang menurut aku pelafalannya nggak akan berhasil aku lakukan, dia dengan berbesar hati untuk ya udah kita coba mengganti dengan kata yang lain yang mungkin lidah aku bisa lebih menerima gitu kata-kata Jawa yang terucap gitu. Dan itu menurut aku jadi suatu hal yang baik banget sih. Diskusi terbuka yang dilakukan sama sutradara itu menurut aku jarang banget terjadi sih sebenarnya, dan itu aku sangat bersyukur. Tulang dari Karegas pasti ya. Aku nggak kepikiran aku bakalan piercing di hidung gitu. Cuma diusulkan sama Karegas karena memang aku anak band indie, karakternya juga cuek gitu ya, penampilannya cuek, pakai bajunya juga cuek, terus ditindik. Jadi ya aku menerima aja, aku mau diapain aja terserah deh, karena aku sangat menghargai Karegas dalam membuat karakter deck buat aku. Jadi aku seneng banget kalau dikasih sesuatu yang baru banget gitu. Bahkan di film ini aku tuh nggak banyak di makeup ya, cuma di makeup matanya doang. Abis itu rambutnya juga dibiarin lurus kayak gitu aja gitu. Jadi beda sama aku keseharian, beda sama aku di film lain, ditindik pula. Jadi seneng banget sih. Ya aneh ya rasanya karena ya aku pernah ditindik tapi di kuping gitu. Terus ini di hidung, aneh sih rasanya. Cuma ya udah kita jalanin aja. Pertama aku baca skrip ini aku langsung bilang sama Karegas, gila Kak, ini semua orang pasti relate. Semua orang yang punya sosial media pasti kan suka nggak sengaja komen atau suka nggak sengaja ngeposting apa. Mungkin dapat komen 1-2 dari orang yang sebenarnya nggak tahu kita itu orangnya kayak gimana, cuma menilai kita dari postingan foto atau menilai kita dari candid video yang cuma 5 detik atau 15 detik, kita bisa dapat hujatan sebegitunya gitu. Dan film ini menggambarkan bagaimana kita menghadapi itu dan kehidupan kita di belakang sosial media, di belakang kamera itu seperti apa sih. Dan aku rasa banyak banget orang yang bakalan belajar dari film ini. Aku pun baca skripnya dan syutingnya pun belajar banyak banget. Dan menurut aku, untuk aku pribadi aja aku jadi lebih bijak lagi sih dalam bersosial media gitu, karena aku ngerasa apa ya dengan 5-10 detik apa yang mungkin sebenarnya kita anggap sepele bisa aja mengakibatkan apa ya masalah yang sangat fatal gitu buat orang lain. Dan aku ngerasa ya itu jadi hal yang harus kita tahan, atau misalnya kita lebih belajar, lebih bijak lagi dalam melakukan apapun sebenarnya. Dan itu pernah ada bisa berdampak banget buat orang. Punya ada
ada pengalaman? Pengalaman sih Pasti pasti sih ya, ada namanya ya. kita public figure pasti ada pengalaman-pengalaman kayak gitu. Makanya pas diajak syuting ini baca skripnya aku langsung kayak ini aku harus main sih, dan makasih banget diajak main supaya aku bisa menjadi bagian dari orang yang menyampaikan pesan yang ada di film Budi Pekerti ini. Pasti selalu nge-support sih, apalagi ini jadi film yang apa ya, sangat besar banget juga buat aku pribadi, dan apa ya, ini jadi film pertama aku juga yang masuk festival, jadi pasti sangat disupport sih. Senang. Dia senang banget sih. Kita full sih di Jogja ya, nggak pulang. Iya. Sebulan setengah lah nggak pulang karena kita Tapi ada. kamu pulang sehari deh waktu itu kayaknya. Iya, aku pulang sehari terus balik lagi Balik gitu. lagi. Ya sebulan setengah ya di Jogja. Itu udah panjang banget sih. Kayak berasa udah jadi rumah sendiri. Iya, berada jadi rumah sendiri, terus kayak ngomong juga sehari-hari juga suka ke bawah Jawa. Bahkan aku di sana sampai beli banyak banget kebaya gitu. Jadi selama di Jogja tuh pakai kebaya juga gitu. Pakai kain nih sampai kebiasaan kan sekarang jadi sering pakai kain gitu. Itu awalnya juga dari karena syuting di Jogja, ngelihat cewek-ceweknya di sana pakai kain gitu. Jadi aku jadi kebiasaan pakai kain dan suka gitu mengoleksi kebaya-kebaya yang aku beli di sana juga. Seneng banget sih di sana satu bulan lebih di Jogja, pengalaman baru lagi. Dan penasaran nanti lihat hasilnya gimana ya syuting di Jogja. Siapa? Udah lupa. Aku bilang sama Kak Regas, Kak, kalau aku disuruh ulang lagi, aku nggak bisa karena aku udah lupa. Kayak soalnya bahasa Jawanya tuh bukan bahasa Jawa sehari-hari, bahasa Jawa kromo inggil yang nggak diomongin sama keseharian orang gitu. Benar-benar cuma beberapa orang aja yang bisa. Bahkan orang Jogja di sana juga, temen aku yang di sana, ih gue aja nggak bisa kromo inggil, lo belajar. Jadi disuruh ulang lagi pun aku malah nggak bisa. Satu dua kata mungkin Kak. Apa ya? Matur suwun. Iya, matur suwun gitu. Apa lagi itu dong? Nanti deh Kita ingat-ingat lagi. Kalau jadi seperti Bu Prani ya berarti ya. Menurut aku bisa, apa yang aku pelajari dari film Budi Pekerti ini ya, kalau misalnya kita mendapatkan perundungan, kadang kita harus lihat situasi, apakah situasi itu kita bisa membela diri atau tidak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa membela diri, mendingan diem. Karena kadang kita klarifikasi itu juga jadinya bikin kita lebih dibully lagi atau membuka banyak perspektif lagi yang akhirnya malah lebih parah gitu. Jadi kadang bener, diam itu memang emas. Jadi lebih dibuktikan aja lewat aksinya, jangan lewat banyak klarifikasi atau kata-kata atau apapun itu. Selengkapnya bisa nonton di film kita Budi Pekerti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Di sini saya berperan sebagai seorang guru BP itu apa ya? Bimbingan konseling yang terkena masalah media bullying. Jadi sepanjang film itu ada satu momen yang tidak disengaja oleh Brady. Dia tidak sengaja melakukan sesuatu dan diviralkan. Lalu itu bergulir dan membesar sampai akhirnya membawa malapetaka bagi keluarga, satu keluarga harus pindah dari tempat dia bekerja dan kota. Sebenarnya refleksi dari wajah media sosial kita selama ini. Jadi kita sering sekali menemukan netizen tuh begitu menjadi raja dan seperti Tuhan gitu, menjudge siapapun yang dirasa bersalah sampai mereka harus tercerabut dari lingkungan sosial. Tentu saja ada kesulitan. Biasanya saya main proyeksi besar di panggung, terus memang film punya treatment yang beda, tapi Regas ini punya detail yang khusus. Jadi saya merasa terbantu dengan sutradara seperti Regas yang menemani kita gitu. Dia tidak hanya asal order ini ABC, tapi juga menemani sampai berhasil. Jadi kita nggak dibiarin begitu saja. Saya rasa nggak ada kesulitan apapun karena mungkin sangat dijaga oleh Regas. Aku di sini berperan sebagai Gora, dan Gora ini adalah dulu mantan muridnya Bu Prani, yang juga tidak dengan sengaja ikut terlibat di masalah hidupnya Bu Prani. Gora ini dulu punya masa lalu yang dulunya mungkin tidak ideal, dan karena itu sempat dibantu dengan counselingnya Bu Prani. Kurang lebih gitu. Ya, sebenarnya menarik ya, karena seringkali kita punya beberapa kewajiban yang ada mungkin bersinggungan dengan moral value gitu.
Sedangkan mengedepankan kewajiban pun juga adalah moral value. Ya, aku belajar dari sini adalah sebenarnya itu bukan soal mana yang lebih baik, mana prinsip yang lebih baik, melainkan kita sebagai manusia ini seringkali mengedepankan prinsip, dan kadang prinsip itu apa yang cocok dengan kita, itu aja sih. Jadi kecocokan itu bukan soal pendewasaan, tapi bagaimana kita sebagai manusia ini cocok dengan satu hal yang A, melainkan cocok dengan yang B, itu aja sih. Nah, saya kira kalau saran saya ya, mungkin kalau sebagai public figure terutama ya tidak perlu mudah bereaksi, karena memang ya pada dasarnya public figure pasti akan punya opini masing-masing. Tapi kalau kita mudah bereaksi, jadi reaksi itulah yang mungkin akan timbul konflik. Rasa semua problem dari reaksi kan, karena akibat reaktif yang terlalu besar, bukan respon ya. Responsif dengan reaktif kan beda. To respond and react. Gitu lah. Menarik karena di sini saya berperan sebagai ibu Jawa yang nerimo, yang sangat jauh dengan karakter saya seperti di kehidupan sehari-hari. Jadi saya memang punya treatment khusus. Saya datang sebelumnya ke Jogja untuk bertemu memang guru BP beneran yang sangat mirip Ubrani. Saya ngikutin dia saat 2 hari 3 hari saya rekam gesturnya, cara dia bicara, dan yang pasti kan Ubrani ini ngomongnya pakai bahasa Jogja, karena bahasa Jawa itu punya tekstur yang berbeda-beda. Jogja dan Solo aja beda, Jogja dan Semarang meskipun satu Jawa Tengah pun berbeda. Jadi saya betul-betul harus detail gitu dengerin tebelnya, terus juga langgamnya dan sebagainya. Itu butuh menyenangkan sih prosesnya. Oh ya, ya mungkin mau nambahin aja dari Mbak Ina bilang, ini kan kita sekarang semua punya power ya untuk ngomongin apapun gitu loh, dan kita tidak perlu rely dengan otoritas bahwa mereka mengeluarkan sesuatu. Sekarang berita paling cepat pun mau nggak mau dari media sosial gitu, bukan dari sarana berita lagi. Sekarang orang melihat tinggal ke feed, dan kita punya tinggal satu klik doang, kita bisa menjadi hakim, bisa menjadi komentator, itu bisa jadi apapun media sosial. Ya sebenarnya untuk bilang kita butuh informasi lebih, kita untuk ini tuh udah lumayan, menurutku udah lumayan klise, karena tidak bisa semua orang pasti akan komen ini orang nih A, ini orang ini B, menurut gua begini. Ya mungkin kita harus lebih sering memilah aja gitu loh. Mungkin di mana yang kita bisa berkomentar, ya silahkan berkomentar. Tapi kalau misalnya kadang kita harus lebih mindful aja. Mungkin komentar kita sebenarnya efeknya panjang gitu loh, bukan hanya satu. Dari kita komentar, ini kayaknya nggak bagus ya orang naikin kaki ke kursi contoh. Itu aja efeknya bisa kayak, oh ternyata etika itu harusnya gini. Jadi dengan komen kecil pun bisa menjadi satu hal yang bisa merusak hidup orang. Semudah itu sih.